Selamat malam pemirsa, kita baru saja disuguhkan sebuah pertandingan yang pantas disebut sebagai etalase masa depan sepak bola Indonesia. Di laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia U17 menahan imbang Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Angka di papan skor mungkin terlihat biasa, tetapi cerita di balik laga ini jauh lebih besar daripada sekedar hasil nih. Jadi babak pertama awal yang menegangkan nih di bawah hujan yang pertandingan digelar di Stadion Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara yang malam itu diguyur hujan deras. Kondisi lapangan yang licin memaksa kedua tim berhati-hati di menit-menit awal. Untuk Tajikistan sendiri nih, Tajikistan dengan keunggulan postur tubuh dan kekuatan fisik langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Menit-menit pertama jadi ujian mental bagi Garuda Muda nih. Tajikistan bahkan sempat mencetak gol di menit-menit awal. Skema bola mati, sebuah sundulan keras berhasil menembus gawang. Jadi Dafa Al-Ghasemin ini sempat kesulitan menepis sundulan dari pemain Tajikistan ini. Namun wasit mengangkat bendera tanda offset. Keputusan ini menjadi momentum penting karena sejak saat itu Indonesia mulai berani nih untuk keluar menyerang. Untuk gol pertama sendiri tajam di udara, meski postur kalah memasuki menit ke-34 ini. Pemain siapa nih, kalau nggak salah momen yang ditunggu-tunggu datang dari sisi kanan. Fadli Alberto melepaskan umpan silang yang melayang sempurna melewati kepala bek Tajikistan. Mirza Firjatullah yang sudah membaca arah bola sejak awal berlari dengan timing yang tepat, melompat dan menunduk bola masuk ke gawang. 1-0 untuk Indonesia. Stadion bergemuruh, penonton berdiri, dan semangat pemain pun membuncah. Sayangnya keunggulan itu hanya bertahan 5 menit. Tajikistan memanfaatkan sedikit kelengahan barisan lini belakang kita. Sebuah umpan tarik dari sisi kanan disambar Zarif Zoda Zarif yang datang dari lini kedua tanpa kawalan. Jadi tanpa kawalan, Zarif ini mampu melesatkan gol dan menyamakan skor. Untuk babak kedua sendiri, serangan balik yang mematikan dan gol indah selepas turun minum. Hujan mulai reda dan tempo permainan meningkat. Indonesia bermain lebih berani, lini tengah yang digalang Evandra dan Goli ini mulai menguasai aliran bola. Tepatnya menit ke-49, skema yang mirip dengan gol yang pertama kembali menghadirkan gol. Kali ini Eizar Jacob, pemain diaspora dari Sydney FC yang baru bergabung, mengirim umpan silang akurat dari sisi kiri. Fadil Alberto yang lolos dari kawalan menyundul bola dengan kekuatan penuh. Gol 2-1, Indonesia kembali memimpin. Setelah unggul, Indonesia bahkan nyaris menambah gol lewat peluang Putu Panji dari lemparan jauh. Namun tendangannya hanya mengenai jaring samping. Rotasi pemain pun dilakukan oleh pelatih Nova Arianto. Tetapi di 20 menit terakhir, dominasi mulai beralih ke Tajikistan. Gol penyeimbang di menit akhir, Tajikistan tak menyerah. Mereka menggempur pertahanan Indonesia dengan skema yang sama, memanfaatkan umpan tarik dari sayap. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil di masa injury time, ketika Nazrak memanfaatkan ruang di kotak penalti untuk mencetak gol. Skor akhir 2-2. Analisis dan taktik. Solid di belakang, berani di depan, yang membuat pertandingan ini spesial bukan hanya jalannya saja, tetapi juga apresiasi dari para pelatih. Pelatih Mali U17, Adamadi Fladio, yang menyaksikan langsung di stadion, mengaku terkejut dengan kualitas permainan Indonesia. Ia menyoroti trio bek Mateo Bakar, Putu Panji, dan Fabio Aska Irau yang bermain solid seperti bek berpengalaman. Mereka tidak hanya menjaga pertahanan, tetapi juga berani melakukan intercept beresiko untuk memutus serangan lawan. Bahkan menurut Adama, beberapa momen penyelamatan mereka bisa dikategorikan kelas dunia. Untuk level U17 ini, ia juga memuji mental pemain Indonesia yang tetap fokus meski mendapat tekanan fisik dan provokasi dari lawan. Pelatih Tajikistan U17, Marco Ragini, pun memberikan komentar serupa. Ia menyebut Garuda Muda bermain di kelas yang berbeda, bahkan setara tim muda elit Eropa. Ragini menyoroti kreatifnya permainan di sayap yang diperagakan Daniel Alfredo dan Evandra Frasta.
serta ketajaman trio lini depan Mirza, Fadli, dan Zahabi. Formasi dan gaya main formasi yang diterapkan tadi malam itu kalau nggak salah formasi 3-4-3 ala Nova Arianto menjadi sorotan utama. Nova memadukan pressing ketat di lini tengah, serangan sayap cepat, dan operasi pendek bergaya tiki-taka. Gaya main ini biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai di Eropa, tetapi Nova berhasil membuat pemain U17 tahun menjalankannya dengan percaya diri. Kemudian peluang di Piala Dunia U17 2025 baik Adama Di Fladio maupun Marco Ragini sama-sama percaya bahwasanya Indonesia ini akan menjadi ancaman serius di Piala Dunia U17 2025 yang diadakan di Qatar. Dengan kualitas teknik, disiplin teknik, dan mental juara yang mereka perlihatkan, Garuda Muda bisa menjadi kekuatan baru di Asia, bahkan di dunia untuk kategori usia mereka. Kesimpulan pengamat malam ini, kita tidak hanya melihat pertandingan sepak bola, kita melihat gambaran masa depan. Laga ini memberi pesan kuat bahwa pembinaan pemain muda di Indonesia ini membuahkan hasil. Konsistensi latihan intensif dan keberanian pelatih untuk menerapkan taktik modern membuat tim ini layak diwaspadai. Jika perjalanan ini berlanjut, bukan tidak mungkin generasi ini akan menjadi tulang punggung timnas senior di masa yang akan datang. Dan malam ini di bawah hujan Sumatera Utara, mereka membuktikan bahwa Garuda Muda ini siap mengepakkan sayap lebih tinggi. Jadi para supporter timnas Indonesia, kita harus bangga dan tidak boleh membuli atau menghina pemain timnas U17 ini, karena ini adalah masa depan untuk persepak bolaan Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.